Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di online talk show Wariskan Resep Juara Kuliner Nusantara oleh Tetra Pak Indonesia dan Kara. Apa kabar semuanya, teman-teman dari rekan media, blogger, dan juga teman-teman dari seluruh Indonesia yang bergabung di online talk show siang hari ini. Semoga semua kabarnya sehat-sehat ya. Itu yang paling penting. Bahagia juga, itu nggak kalah penting, dan semoga semua udah pada kenyang nih habis makan siang. Dan pas banget abis makan siang, kita akan ngobrolin sesuatu yang gurih dan juga lezat siang hari ini. Ya lagi selamat datang di online talk show Wariskan Resep Juara Kuliner Nusantara oleh Tetra Pak Indonesia dan juga Kara. Senang sekali saya Aldo Turangan bisa bersama teman-teman semua, walaupun kita virtual nih ya, tapi siang hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang seru dan yang lezat tentunya. Dan pertama-tama izinkan saya juga untuk menyapa dan memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara kita siang hari ini. Selamat siang Bapak Panji Cakra Santana, selaku Marketing Manager Tetra Pak Indonesia. Halo Mas Panji. Halo, siang Mas Aldo. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berikutnya ada Bapak Kennedy Hermawan, selaku Mas Brand Manager PT Kara Santan Pratama. Pak Kennedy, apa Ya, kabar? selamat siang. Baik. Wis, kita matching nih ya, blazernya biru semuanya nih ya. Senang banget bisa ketemu sama Mas Panji dan juga Bapak Kennedy. Dan yang ini nih, idola kita bersama, Chef legendaris Indonesia, Ibu Siska Suitomo. Selamat siang Ibu Siska. Ibu Siska, sebentar. Ibu Siska sudah berada di dapurnya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat, sering melihat Ibu Siska di dapur lewat Instagramnya. Tapi sekarang akhirnya nih kita bisa ngobrol-ngobrol walaupun virtual langsung dari dapur sang legendaris kita, Ibu Siska Suitomo. Ibu Siska bisa mendengar suara saya, Ibu? Oke, nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Siska, saya juga ingin menyapa Chef Devina Hermawan, Private Chef and Cooking Instructor. Halo, selamat siang Chef Devina. Oke, mungkin ada sedikit gangguan di sini, mohon maaf. Teman-teman, ada Chef Devina dan juga coba Ibu Siska. Ya. Nah, ini dia. Apa kabar Ibu Siska? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, senang banget ya bisa ketemu sama Ibu langsung dari dapurnya Ibu. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih juga telah bergabung bersama kita ya Bu ya. Dan saya juga sekali lagi mau nyapa Chef Devina. Hai Chef, selamat siang Chef. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Semoga sehat selalunya. Amin, sehat-sehat juga semua di sini. Chef, lagi di Bandung nih ya sekarang ya rumahnya ya Bu, Chef ya. Iya, ini kita work from home ya. Ini dia nih, untungnya work from home yang jauh bisa jadi lebih dekat dan kita bisa ngobrol-ngobrol langsung berlima nih secara virtual, ditonton juga oleh para blogger, rekan media, dan juga tamu undangan di acara siang hari ini. Dan sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bersama keempat pembicara kita siang hari ini sebagai latar belakang aja, kalau acara online talk show siang hari ini kami adakan untuk membahas bagaimana sih produk santan kelapa kemasan itu bisa menjawab kebutuhan para konsumen di era pandemik seperti sekarang ini. Dan juga bagaimana kita bisa mewariskan resep juara Nusantara sambil di rumah aja. Karena ya, seperti kita tahu ya, sekarang udah paling aman di rumah aja dulu, tapi bukan berarti walaupun kita di rumah, kita nggak bisa berkreasi. Bisa banget. Nah, selagi di rumah aja, teman-teman juga wajib banget nih mewariskan resep juaranya dengan santan kelapa kemasan yang higienis, kemudian mudah dipakai, dan bernutrisi. Makanya yuk, cobain kebaikannya sekarang. Dan selain itu, siang hari ini kita juga nanti akan ngobrolin tentang kompetisi Kara Cook from Home jadi juara dari rumah. Teman-teman udah ikutan belum nih challenge ini? Kalau yang baru dengar, nanti kita akan obrolin lagi tentang kompetisi yang seru banget ini yang berhadiah jutaan rupiah. Dan untuk teman-teman media dan juga para blogger yang sudah menerima hampers dan education kit dari Tetra Pak Indonesia dan juga Kara, jangan lupa ya untuk share pengalaman masak dari rumah kamu dengan hashtag wariskan resep juara dan juga hashtag cobain kebaikannya. Itu dia. Dan nanti selama acara berlangsung, saat talk show berlangsung juga, teman-teman kalau punya pertanyaan langsung aja ketik pertanyaannya
di chat box Zoom. Jangan lupa kasih tahu pertanyaannya ditujukan kepada siapa, lalu kalau teman-teman dari media, ditulis juga ya, dari media mana. Dan untuk memulai acara siang hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Panji Cakrasantana, selaku Marketing Manager Tetra Pak Indonesia. Mas Panji, silakan. Ya, terima kasih Mas Aldo. Selamat siang semuanya rekan-rekan dari media, blogger, dan juga para tamu undangan yang sudah hadir dalam acara virtual talk show Wariskan Resep Juara Kuliner Indonesia bersama dengan Tetra Pak dan juga Kara. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyapa dulu pembicara yang sudah hadir bersama kita saat ini. Pertama ada Bapak Kennedy Hermawan, selaku Brand Manager dari PT Kara Santan Pertama, dan juga rekan-rekan dari Sambu Group yang sudah hadir bersama kita. Kemudian yang sudah tidak asing lagi bagi kita tentunya ada Ibu Siska Switomo, ya chef legendaris Indonesia, dan kemudian ada juga Chef Devina Hermawan, yaitu private chef dan juga cooking instructor. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kami dari Tetra Pak Indonesia selaku bagian dari perusahaan global terkemuka pemrosesan dan juga pengemasan makanan dan minuman berkolaborasi dengan Kara, yaitu adalah pionir produk santan di Indonesia, mengadakan acara virtual talk show. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengedukasi mengenai kebaikan santan dalam kemasan yang higienis, mudah dipakai, dan juga bernutrisi. Gitu ya, karena kalau kita melihat kondisi saat ini, kita ketahui kita sedang dalam masa cobaan pandemi COVID-19, tentunya merupakan cobaan ataupun tantangan khususnya bagi ibu rumah tangga dalam menyiapkan masakan untuk anggota keluarganya nih, menjaga aspek kebersihan, kesehatan untuk anggota keluarganya, agar tetap terjaga walaupun dalam kondisi di saat pandemi seperti yang kita sedang hadapi bersama. Nah, kemudian oleh karena itu sesuai dengan moto perusahaan kami Tetra Pak, yaitu melindungi yang baik, kita berkomitmen untuk memberikan solusi keamanan pangan dari produk makanan dan minuman melalui teknologi ultra high temperature atau yang biasa dikenal dengan UHT, dan juga kemasan aseptik dari Tetra Pak agar menjaga rasa ataupun nutrisi dari produk santan tetap alami walaupun tanpa pengawet, seperti itu. Dan kemudian pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengajak nih rekan-rekan media, blogger dan juga konsumen untuk ikut kompetisi Kara Cook from Home Challenge dengan hashtag Wariskan Resep Juara di sosial media, di mana teman-teman nanti mungkin ibu rumah tangga juga dapat membagikan resep juaranya nih dari rumah, itu ya, semoga bisa menginspirasi pada konsumen lainnya. Dan nanti juga di sini ada Ibu Siska Switomo dan kemudian Chef Devina Hermawan akan membagikan pengalaman mereka, akan membagikan resep juaranya yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap aktif walaupun saat ini kondisinya harus tetap stay di rumah, seperti itu. Saya kira cukup sekian kata sambutan dari saya. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi bagi rekan-rekan yang sudah bergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan topik diskusi yang akan kita bicarakan pada hari ini bisa menjadi motivasi untuk tetap aktif di rumah, bisa menjadi inspirasi juga untuk mengeksplor resep juara kuliner khas Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Mas Panji untuk sambutannya, dan sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Mas Panji, kita juga pengen lihat ya perjalanan dari hulu ke hilir tentang komoditas kelapa. Makanya sekarang kita lihat sama-sama yuk video yang berikut ini dari Sambu Group. As a country that crosses more of the equator than anywhere in the world, Indonesia can be considered as the most strategic tropical area coconut trees grow. Coconut plays an important role
and is connected with every aspect of Indonesia, including its philosophy, culture, and culinary. From Sabang to Merauke, coconut is processed not only into food and beverages. From its leaves to its roots, coconut trees are processed into many other products we use today. Looking at the coconut's potential development in Indonesia, Sambu Group commits to improve Indonesia's coconut farmers' welfare by continuing to conduct research and development to generate a higher value for coconut products. The coconut industry is labor-intensive. Naturally, coconuts come with various shapes and sizes, which make them better to be processed manually with human hands. Founded 50 years ago, Sambu Group has been employing more than 20,000 workers and constantly playing an important role for economic growth of its surrounding area. Sambu Group needs 5 million coconuts every day. This number continues to increase from time to time. More than 90% of the raw material supply comes from plantations of independent coconut farmers. The existence of Sambu Group greatly affects regional and socio-economic growth of the surrounding area. In line with the slogan, Delivering Indonesia's Coconut to the World, Sambu Group has been exporting its products to more than 80 countries around the world. Nah, itu dia, kita baru aja melihat sama-sama gimana perjalanan dari hulu ke hilir tentang komoditas kelapa. Gimana si kelapa ini dari pohon kelapa sampai akhirnya tersaji dalam bentuk santan kelapa dalam kemasan dan bisa Anda gunakan untuk kebutuhan kuliner di rumah Anda dengan cara. Nah, Mas Panji, siang hari ini kita kan lagi ngomongin tentang santan kelapa kemasan juga gitu ya, Mas Panji. Tapi kalau menurut Mas Panji sendiri, kenapa santan kelapa dalam kemasan ini bisa menjawab kebutuhan konsumen, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga di era pandemi seperti sekarang ini, Mas Panji? Ya, jadi kalau kita melihat hasil survei seperti itu ya, ataupun riset terkait dengan kondisi pandemi saat ini, memang kita melihat banyak sekali perubahan terutama dari perilaku ataupun pola konsumsi konsumen, gitu ya, karena diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Itu. Dan juga yang kita melihat bahwa banyaknya peningkatan kesadaran nih akan pentingnya kesehatan dan juga higienitas dari produk makanan untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman dari sisi konsumen, gitu ya. Dan kenapa produk santan dalam kemasan bisa menjadi solusi? Karena tadi produknya higienis, kemudian juga mudah dipakai dan juga bernutrisi. Dan dari sisi kemasan pun ada berbagai macam jenis sebenarnya. Jadi mungkin yang kita bisa lihat di pasaran ada yang kecil dari ukuran 65 mili, ada yang 200 mili, dan juga ada yang paling besar yaitu 1 liter. Yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing rumah tangga. Gitu. Dan mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya akan coba share sedikit video mengenai ini, video edukasi tentang pengolahan santan dari prosesnya, kemudian dari distribusi yang tidak hanya distribusi secara di Indonesia saja, tapi juga hingga ke luar negeri. Ini dia videonya. Halo, aku Koko, kelapa asli dari Indonesia. Aku tinggal di perkebunan kelapa terbesar dunia. Saat ini, Koko dan teman-teman sudah siap untuk diolah menjadi produk santan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Koko akan diproses dan dipanaskan dengan suhu yang sangat panas selama beberapa detik. Proses UHT akan membunuh bakteri jahat tanpa menghilangkan nutrisi baiknya. Selain itu, akan menjaga produk terlindungi secara alami. Jadi, kamu bisa menikmati rasa segar dan kualitas yang sama dimanapun di seluruh dunia. Kemudian, Koko akan dikemas dalam kemasan aseptik Tetra Pak yang terdiri dari 6 lapisan supaya tetap higienis dan tahan lebih lama. Jadi, konsumen Indonesia bisa menikmati kebaikan santan kemasan yang mudah dipakai, higienis, dan bernutrisi untuk disajikan ke keluarga Indonesia dan seluruh dunia. Dengan kemasan aseptik Tetra Pak, produk santan akan terlindungi secara alami dan higienis, mudah dipakai dan tinggal dituangkan. Tentunya, rasa dan nutrisinya pun alami. Tetra Pak berkomitmen untuk melindungi yang baik dan selalu hadir menjadi solusi produk kemasan terpercaya.
Kita makin jelas ya, Mas Panji, setelah tadi melihat video animasinya tentang proses dari kelapa sampai akhirnya bisa kita nikmati santan kelapa dalam kemasan ini. Thank you banget, Mas Panji, untuk penjelasannya. Tapi walaupun Mas Panji ini ya kayaknya paham banget tentang santan kelapa dalam kemasan, tapi pengalaman menggunakan santan kelapa pasti kalah sama Ibu Siska. Yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia perkulineran gitu ya. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang. Bu, kita pengen tahu deh dari seorang legendaris seperti Ibu Siska gitu ya dalam menggunakan santan kelapa dari tahun ke tahun, dari zaman dulu banget. Apa aja sih yang Ibu rasakan dari perubahan penggunaan santan kelapa? Maksudnya begini, kalau zaman dulu, waktu saya kecil, kita menyiapkan santan itu kan agak sulit. Artinya apa? Kita harus mempunyai buah kelapanya sendiri, kemudian kita harus kupas, kemudian harus parut, ya, kemudian baru diperes seperti biasa. Nah, kemudian di tengah perjalanan itu ada muncul di pasar. Apa? Kita beli kelapa bisa diparut, ada jasa untuk memarut. Jadi kita di rumah tinggal memerasnya. Tapi zaman berjalan, teknologi berjalan, sekarang lebih gampang. Mau masak apa saja dengan santan gampang, mau berapa banyak juga gampang. Nah, adanya santan dalam kemasan sangat membantu kita. Sangat. Nah, kita mau masak yang banyak, memerlukan santan yang banyak, tinggal beli kemasan yang gede. Gunting. Nah, mau masak sedikit untuk rumah dengan 2 anak, pakai yang kecil. Masak lagi, masuk santan, gunting. Nah, itu dia. Makanya kita ini sekarang sangat dimanja oleh keadaan ini. Jadi semakin banyak perempuan Indonesia jadi koki yang handal. Untuk siapa? Untuk keluarganya yang tercinta. Setiap ibu bisa buat lodeh, ibu bisa buat opor, ibu bisa itu lain-lain. Jadi intinya sih semakin gampang pol sekarang ya Bu ya untuk menggunakan santan kelapa. Betul. Apalagi untuk mungkin perempuan-perempuan yang di era pandemi seperti sekarang di rumah aja tadinya males masak tapi sekarang akhirnya cobain masak nih karena membuat makanan dengan santan kelapa sekarang semakin mudah dengan santan kelapa dalam kemasan ya Bu ya. Ya, siap pakai. Siap pakai. Nah itu dia tadi cerita Ibu Siska pengalaman dari menggunakan santan yang ternyata berubah dari tahun ke tahun. Nah, ngomongin perubahan, di saat pandemi seperti sekarang ini juga banyak sekali perubahan yang terjadi. Salah satunya juga perubahan kondisi pandemi ini mengubah pola hidup keluarga untuk urusan masak-memasak. Nah, siang ini saya pengen tahu deh dari Chef Devina, sebagai seorang chef sekaligus ibu rumah tangga, pengen tahu gimana sih kondisi pandemi ini mengubah pola hidup keluarga untuk urusan masak-memasak di rumah. Gimana, Chef? Nah, kalau untuk masak-memasak, itu tuh yang perubahan yang paling aku rasakan tentunya kita harus bisa membuat planning atau perencanaan dan juga memanage bahan baku dengan baik ya. Kenapa? Karena kan pertama, mobilitas kita sekarang terbatas. Nggak bisa kayak dulu, dikit-dikit tinggal ke pasar, dikit-dikit tinggal ke supermarket. Nah, kalau sekarang kita banyak belanja online, kalau misalnya kebanyakan bolak-balik juga berat di ongkos. Nah, jadi salah satunya juga, selain planning yang jelas tuh, kita harus simpan bahan-bahan baku wajib atau yang esensial nih, yang selalu sedia di rumah. Yang pastinya harus higienis dan juga aman ya. Jadi kapanpun kita mau masak yang enak. Nah, contohnya kita mau masak opor tadi. Nah, jadi santan kara itu selalu siap. Jadi kalau kita mau masak buat keluarga, itu tinggal masak. Nah, itu poin menarik sekali tuh, Chef. Tadi Chef bilang memanage bahan baku itu penting banget gitu ya, bahan baku makanan di rumah. Tapi biasanya untuk Chef sendiri, untuk memanage bahan baku ini frekuensinya berapa sering sih? Seminggu sekali kah, 2 minggu sekali kah, atau sebulan sekali?
Untuk bahan baku yang emang esensial seperti santan dalam kemasan, santan kara ini mungkin idealnya tuh aku beli kurang lebih 1 bulan sekali ya. Jadi sekali beli emang dia agak banyak. Kalau untuk yang bahan-bahan lebih fresh itu mungkin seminggu 2 kali ya. Karena kan aku juga sekarang anak-anak masih pada kecil, tentunya kesegaran bahan-bahan itu menjadi prioritas ya. Nah, makanya kenapa aku juga memilih santan kara, karena itu dia ada proses aseptiknya itu loh, UHT, jadi udah pasti aman buat anak-anak. Oke, thank you Chef. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Chef Devina. Tapi sekarang kalau ngomongin tentang produk Kara itu sendiri, saya punya pertanyaan nih untuk Bapak Kennedy Hermawan. Pak Kennedy, ini sebagai pionir gitu ya dari produk santan kelapa dalam kemasan, apa aja sih yang Kara lakukan untuk terus menjaga kualitas produk santannya? Karena itu yang penting tuh Pak untuk kita sebagai konsumen. Jadi pengen tahu deh apa aja yang udah dilakukan sama Kara. Iya, baik Mas Aldo. Seperti kita udah sedikit intip tadi di video ya, Sambu Group sebagai produsen Kara dengan petani kelapa lepas sebenarnya sudah menjalin hubungan lebih dari 50 tahun. Di mana sejak awal Sambu Group berusaha meningkatkan value dari kelapa itu sendiri karena itu bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa. Nah, buah kelapa inilah bahan baku utama Kara santan. Tapi tentunya sebelum produksi, buah kelapa ini dipilih sehingga hanya kelapa terbaik yang bisa masuk proses produksi. Setelah proses perasan pertama, langsung disterilkan dengan proses UHT, di mana nutrisi bisa tetap terjaga. Setelah itu dikemas secara aseptik dengan kemasan Tetra Pak. Nah, kemasan Tetra Pak inilah yang menjamin kualitas dari ketahanan dari santan itu. Selama aromanya terjaga, rasanya, nutrisinya, bahkan tekstur kelapanya tetap terjaga. Dan hebatnya lagi bisa bertahan sampai dengan mempunyai shelf life 15 bulan, semua tanpa bahan pengawet. Oke, itu dia tuh yang stigma selama ini gitu ya, kayaknya takut menggunakan santan kelapa dalam kemasan. Seperti yang sudah Pak Kennedy diceritakan bahwa tidak ada bahan pengawetnya, betul. Gitu ya Pak Kennedy. Iya, nah, betul Saldo. Dan sekarang juga semakin banyak pasti ini ketika udah tahu kalau Kara aman kita gunakan, higienis juga, semakin banyak menu-menu makanan yang bisa diolah dengan Kara. Pengen tahu nih dari Ibu Siska Suwitomo. Kalau menurut Ibu Siska, gimana sih produk santan kelapa kemasan dapat diaplikasikan dengan kebutuhan para konsumen saat ini, Bu? Oke, kita masih menunggu Ibu Siska. Nah, jadi sekarang kita pengen tahu nih, kalau dari pelaku kuliner yang sudah bertahun-tahun gitu ya, pengen tahu untuk sekarang produk santan kelapa dalam kemasan itu sebenarnya bisa diaplikasikan untuk makanan atau minuman apa aja. Nah, mungkin juga teman-teman yang di rumah yang kadang suka kehabisan ide gitu ya, ingin bikin apa aja dari santan kelapa dalam kemasan, kita tanya sekarang ke Ibu Siska. Halo Ibu Siska. Nah, ini dia. Bu, pengen tahu deh Bu, santan kelapa dalam kemasan ini bisa diaplikasikan untuk makanan apa aja? Wah, sepertinya kita juga masih, maaf sekali ya teman-teman di sini ada sedikit gangguan teknis. Dan nanti juga di acara ini kita ingin mengajak teman-teman untuk ikutan sebuah kompetisi. Kompetisi yang berhadiah jutaan, yaitu kompetisi Kara Cook from Home Challenge. Untuk caranya seperti apa? Yang jelas ini sudah diadakan, udah lama gitu ya, dari tahun 2019 yang lalu. Tapi karena sekarang juga semakin banyak orang-orang yang mau nggak mau harus di rumah aja, akhirnya kompetisi ini juga semakin banyak yang ikut, yaitu menyajikan makanan apapun dengan olahan santan dalam kemasan Kara. Nah, nanti teman-teman diminta untuk ngebuat makanan dengan santan Kara, lalu dipost di Instagram. Oke, Chef, kali ini pengen tahu dari seorang chef gitu ya, tips dan trik
dan juga easy hack dari Chef Devina yang sering diaplikasikan ke resep untuk anak-anak dan keluarga yang gampang gitu, Chef. Nah, kalau untuk easy hacks atau tips and tricks ya. Nah, kalau misalnya kita bicara dulu kalau mengaplikasikan makanan santan ya tahu, karena tentunya kita udah tahu dan nanti yang jawab ahlinya Ibu Siska tentunya ya. Nah, tapi selain itu santan kara ini untuk bikin ya masakan-masakan apapun lah, basically itu akan bikin lemak ya. Jadi lemak nabati yang terkandung dalam itu bisa banget kita aplikasikan buat segala macam gitu. Dan Chef, sekarang kan semakin banyak gitu ya orang-orang yang menerapkan pola makan vegetarian. Nah, apa aja tuh kira-kira makanan yang bisa diolah dengan santan kara untuk para vegetarian ini, Chef? Nah, kalau untuk pengaplikasian santan kara untuk vegan food, tentunya itu sangat apa ya? Dia dapat membantu kalau menurut saya itu dalam pembuatan dessert. Ya, karena kalau makanan asin kita udah tahu ya banyak sekali vegan food yang enak cocok menggunakan santan kara. Nah, kita bicara tentang dessert, di mana santan kara ini bisa menggantikan whipped cream contohnya. Kita bisa kocok pakai mixer gitu kan, nah sampai dia kaku. Jadi kebayang ya kalau kita mau bikin cake vegan, itu kan pasti pusing tuh. Nggak boleh pakai krim, nggak boleh pakai butter, ya kan? Nah, jadi ganti juga ini pakai santan kara. Selain itu juga untuk kita masukkan ke dalam atau bahan seperti tiramisu, waktu kapan tuh aku bikin tiramisu menggunakan santan kara dan juga kopi gula aren, itu yang pas. Banyak ya Chef ternyata ya. Banyak ya Chef ternyata ya bisa kita gunakan atau aplikasikan dengan santan kara ini. Tapi Chef kan tadi juga bilangnya kenapa Chef menggunakan santan dalam kemasan kara, karena kemasannya higienis dan juga aseptik, jadi aman. Nah, sekarang kita pengen tahu nih sebenarnya dari Mas Panji, dari tadi kita sebut tentang kemasan aseptik gitu ya. Pengen tahu deh secara singkat aja tentang teknologi UHT dan juga kemasan aseptik Tetra Pak. Silakan Mas Panji. Ya, jadi kalau bicara tentang teknologi UHT dan juga kemasan aseptik, kita sering dapat pertanyaan memang dari konsumen gitu ya. Apa sih sebenarnya teknologi UHT dan kenapa nih kemasannya harus aseptik dan harus 6 lapis gitu ya. Nah, ini ada satu ilustrasi, mudah-mudahan bisa dengan mudah dipahami apa yang dimaksud dengan teknologi UHT. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di sebelah gambar yang sebelah kiri, yang warna orange ini, untuk produk santan itu umumnya dipanaskan hingga suhu 140 derajat, ya, agar apa? Agar steril, gitu. Dan biasanya prosesnya berlangsung cepat, hanya mungkin kira-kira 8 hingga 15 detik saja, gitu. Nah, kenapa harus dipanaskan? Fungsinya itu sebenarnya agar steril dan juga mikroorganisme berbahayanya hilang, gitu ya, tapi tanpa menghilangkan nutrisi baik yang ada di dalam produk santan tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, itu adalah produk santan yang tadi sudah dipanaskan atau disteril, itu nanti akan bertemu dengan kemasan aseptik yang sebenarnya sudah steril juga nih, gitu. Jadi kita namakan ini adalah zona aseptik, gitu ya, proses filling sebenarnya. Itu di mana produk tadi yang sudah steril bertemu dengan kemasan aseptiknya, itu. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa produk dari kemasan Tetra Pak tadi seperti disampaikan Pak Ken itu
umur simpannya panjang, biasanya 1 tahun ataupun bisa lebih dari 1 tahun. Dan juga menjadi alasan kenapa tidak perlu pengawet karena memang sudah melalui proses UHT gitu ya. Jadi mikroorganisme jahatnya sudah hilang dan juga kedap udara, kedap dari mikroorganisme yang ada di luar ruangan. Kira-kira seperti itu, Mas Aldo. Baru tahu sih saya, ternyata ada 6 lapisan ya, Mas Panji. Tapi akhirnya kenapa akhirnya nggak butuh lagi pengawet dalam kemasan Tetra Pak ini? Ada 6 lapisan ternyata teman-teman. Jadi jangan khawatir lagi untuk menggunakan produk Kara juga yang bebas dari pengawet. Nah, sebelum kita bertanya lagi ke Mas Kennedy, saya juga mau mengingatkan untuk rekan media, kemudian blogger dan juga teman-teman yang sedang menonton secara virtual online talk show ini. Kalau punya pertanyaan, langsung aja ketik pertanyaannya di chat box Zoom, lalu tulis pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan kalau teman-teman dari rekan media, silakan ditulis juga dari media mana. Oke, sekarang pertanyaan untuk Pak Kennedy. Ini tadi kita di awal acara udah menyinggung juga tentang kompetisi Kara Cook from Home, Pak Kennedy. Tapi mungkin ada juga nih teman-teman yang sekarang lagi nonton virtual acara kita siang hari ini, ada yang baru dengar mungkin tentang Kara Cook from Home Challenge ini. Mungkin Pak Kennedy bisa ceritain lagi lebih detail tentang challenge ini? Oke, Mas Aldo. Kara Cook from Home ini adalah kompetisi memasak yang secara rutin diselenggarakan setiap awal bulan dan tepatnya tanggal 1 dan tanggal 16 setiap bulannya di Instagram resmi karasantan.id. Tapi sebelum saya lebih detail, izinkan saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi para ibu. Anda adalah everyday hero. Bagaimana Anda mempersiapkan bekal bagi anak Anda, suami Anda, semua yang terbaik untuk keluarga. Mempertimbangkan nutrisi, mempertimbangkan rasa, juga kebersihannya sudah pasti. Maka itu Kara ingin memberikan apresiasi bagi para pahlawan ini. Kita membuat sebuah kompetisi yang sangat simpel. Cukup ibu-ibu dengan leluasa memasak apa saja sesuai selera keluarga, dan kemudian memfotonya, mengikut sertakan, memberikan hashtag CFH. Maka sesudah itu ibu berpeluang untuk mendapatkan hadiah, bahkan digital certificate. Ini adalah bentuk apresiasi Kara. Sampai saat ini sudah ratusan juara, ratusan para ibu yang menjadi juara memasak dari rumah. Dan tentu saja ini adalah apresiasi, dukungan kami kepada para ibu untuk terus semangat memberikan yang terbaik bagi keluarga. Oke, ini jadi makin gak sabar untuk berkreasi ya Pak Kennedy untuk ikutan kompetisi Kara Cook from Home Challenge ya yang diadakan tiap tanggal 1 dan tanggal 16 setiap bulannya. Tapi Pak Ken, saya juga pengen dengar deh cerita dari Pak Ken gitu ya, dan juga pengen tahu showcase beberapa profil dan juga resep juara para pemenang kompetisi Kara Cook from Home. Pengen tahu gimana Pak Ken yang udah menang nih kayak apa aja? Iya, baik Mas Aldo. Jadi sebenarnya sekarang Kara Cook from Home sudah memasuki edisi yang ke-13, menuju ke-13. Semenjak edisi 1, itu sudah ribuan resep yang kami terima. Ada yang merupakan kreasi sendiri, ada juga yang merupakan resep turun-temurun dan menjadi warisan keluarga. Itu luar biasa semua resepnya. Jadi ketika saya ingin sedikit memberi contoh seperti ikan mangut. Kalau ikan mangut ini sebenarnya saya sudah pernah makan waktu kecil. Dan itu satu makanan favorit saya. Tapi ternyata dengan zaman sedikit terlupakan. Sampai saya menemukan ikan mangut ini kembali disubmit sebagai peserta CFH. Wah ini, dan saya pernah kebetulan disajikan masakan ini sama Bu Siska. Itu luar biasa ya, saya beruntung sekali. Dan ketika makan saya akhirnya ingat masa kecil. Bahkan di luar dari makanan-makanan kuliner yang kenangan, kita juga ada seperti contoh telur ikan terbang dari khas Papua. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Kalau belum sama, saya juga belum pernah dengar. Sampai di kompetisi ini muncul. Kita kebetulan ada dapur Kara, kita uji rasa, dan rasanya semua unik, khas sekali. Dan mungkin hanya ada di Indonesia. Di luar semua itu, kita banyak terima resep-resep yang unik. Mungkin bahannya sederhana, memasaknya mudah, tapi setelah dicoba, ternyata wah rasanya itu hanya ada di sini. Khas sekali Indonesia, yang mungkin banyak kulinernya menggunakan santan. Jadi kita juga berterima kasih dengan kehadiran Ibu Devina, ada kehadiran Chef Siska juga yang akan memberikan informasi mengenai warisan kuliner Nusantara. Dan semoga hal-hal ini bisa melestarikan resep kuliner Nusantara,
menjadi support dan juga kebanggaan kita akan ragam kuliner di Indonesia. Nah, berarti Pak Ken, makanan-makanan yang sudah ikutan nih, dari teman-teman yang ikutan kompetisi ini, makanannya sudah tersaji semua gitu ya, tersaji dalam tanda kutip di Instagram @kara teman-teman. Itu dari Papua tadi ya. Nah, Betul. ini nih, dari Fak-Fak Papua Barat. Dan saya yakin juga kita kan ya banyak sekali makanan-makanan tradisional, warisan dari orang tua kita. Nah, kalau teman-teman punya makanan atau resep makanan yang bisa diwariskan, silahkan ikuti kompetisi ini, Kara Cook from Home Challenge. Dan selanjutnya untuk Pak Panji, sebelum nanti kita juga kembali bertanya kepada Chef Devina dan juga Ibu Siska. Kalau untuk Mas Panji, pengen tahu deh, Mas Panji, tipsnya nih, apa aja yang sebaiknya konsumen lakukan, ya, khususnya ibu rumah tangga dalam memilih produk dalam kemasan. Tips singkatnya seperti apa? Oke, mungkin saya bisa sharing ada 3 tips nih, Mas Aldo, pada saat memilih produk dalam kemasan, gitu ya. Jadi yang pertama, pastikan cek tanggal kadaluarsanya, gitu ya. Pasti selalu ada dalam kemasan tersebut. Pastikan itu belum lewat masa kadaluarsanya. Kemudian kedua, pastikan juga kondisi kemasannya sempurna, dalam arti tidak penyok ataupun tidak kembung, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah apabila itu kemasan karton, kalau sudah ada logo Tetra Pak-nya berarti aman untuk dikonsumsi, higienis karena tidak ada pengawetnya juga di situ. Dan mungkin khususnya buat untuk produk dalam produk santan dalam kemasan, teman-teman sebenarnya bisa langsung menggunakannya tanpa harus contohnya dipanaskan terlebih dahulu pada saat memasak. Dan kemudian juga bisa disimpan di dalam suhu ruangan, tidak perlu di dalam kulkas gitu ya. Jadi sangat mudah baik dalam penggunaannya dan juga dalam proses penyimpanannya. Kira-kira seperti itu. Thank you Mas Panji untuk tipsnya. Tapi Mas Panji tadi ada pertanyaan yang saya kelupaan nih nanya ke Mas Panji. Produk makanan minuman apa aja sih selain Kara gitu ya yang menggunakan teknologi UHT dan teknologi aseptik oleh Tetra Pak ini? Ya, jadi kalau untuk produk-produk lain di luar santan yang dikemas oleh kemasan Tetra Pak sebenarnya sangat banyak sekali yang kita bisa lihat di pasaran. Gitu ya, mungkin seperti teman-teman bisa lihat di layar saat ini, memang mayoritas market leader dari kategori besar di Indonesia itu menggunakan kemasan Tetra Pak gitu ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat ada produk susu, ada produk teh dalam kemasan, gitu ya, dan ada produk di sini juga coconut water misalnya, karena mereka memang memerlukan proteksi untuk kandungan nutrisi di dalamnya, gitu ya, dan menggunakan teknologi Tetra Pak UHT-nya dan juga kemasan aseptik yang tentunya higienis dan juga bernutrisi. Oke, thank you Mas Panji. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih, semoga udah bisa ya ngobrol sama Ibu Siska. Oke, nah ini dia Bu Siska. Selamat datang kembali, Bu. Dari tadi kita ngomongin tentang makanan-makanan dengan olahan santan gitu ya, karena kan juga ada kompetisi dari Kara untuk ibu-ibu di rumah gitu kan. Ya. Tapi makanan dan minuman apa aja sih yang secara gampang bisa diolah gitu ya di rumah? Ini untuk masukan aja nih untuk para ibu-ibu yang ingin ikutan kompetisi ini. Apa aja tuh Bu masakan yang bisa diolah menggunakan produk santan dalam kemasan Kara? Kan gini, kalau lodeh udah pasti gampang ya. Kemudian ada lagi kita bisa bikin soto santan itu. Kita bisa bikin opor. Nah, bikin opor juga sangat menarik seperti saya bilang. Jadi kita bikin dulu dengan air biasa, matang aja, simpan dulu. Kalau mau disajikan, keluarkan, tambahkan santan. Itu rasanya enak sekali. Nah, untuk ini kita juga harus bijak. Jadi kita harus caranya, kalau misalnya 1 ekor ayam itu dibagi dengan 16 bagian, kita untuk makan 2 kali kan berarti 1 kali makan itu kita menggunakan 8 potong. Ya nggak sih? Nah, itu dengan 8 potong itu kita menggunakan santan ini Sun Kara yang kecil itu 2 paket sudah cukup, nanti dipanaskan kasih air
Masukkan kalanya, sajikan, enak sekali, sangat enak. Nah, mau makannya pakai apa? Pakai lontong boleh, pakai nasi boleh. Nah, kemudian ada lagi mau bikin sambal goreng ataupun lodeh, gampang. Tinggal kita cucikan air, lodehnya apa? Lodeh misalnya lodeh labu siam, ya labu siamnya diisi. Nanti masukkan, kasih udang kering atau apa, enak. Masukkan santan kara, enak banget. Makannya pakai apa? Pakai nasi bisa, pakai lontong bisa, pakai nasi, pakai sambal, pakai ikan asin yang digoreng. Wow, enak banget. Mau bikin tongseng juga gampang juga. Nah, itu juga. Kemudian kue-kue. Mau bikin apa lagi yang gampang? Bikin serabi, bikin bungkuk. Nah, itu apa, Pur? Bisa semua. Cari resep yang pas, gunakan santan kara. Hasilnya pasti sangat istimewa. Nah, masak dengan anak-anak sangat menyenangkan ini. Karena apa? Mereka bisa mengaduk, menimbang tepung kan udah biasa. Menimbang gula biasa. Santan nggak usah. Coba kamu bikin, ambil santannya. Misalnya, ini yang kecil ini berapa mili? Misalnya perlu berapa? 200 mili, pakai yang dari yang besar diambil sedikit bisa. Misalnya ini pakai yang kecil, ini milinya berapa kok nggak kelihatan. Bisa 2 yang kecil. Kasih tambahkan air untuk mendapatkan air, bisa ditambahkan dengan air lagi. Misalnya 2 bungkus ini, tambahkan air 200 mili. Jadi, diaduk. Jadi, mau bikin apa lagi? Dadar gulung. Dadar gulung kan isinya enten kelapa. Enten kelapa kan gula merah sama kelapa parut. Nah, kemudian kulitnya, ya gampang aja bikin kulit ini. Mirip kulit risoles atau tinggal diganti airnya dengan santan. Oke kan? Bu, tiap kali dengar Ibu ngomongin tentang makanan, langsung lapar loh saya, Bu. Aduh. Ya lain kali kita masak sambil masak. Asik. Ya. Dan juga sudah COVID berlalu. Siap, Ibu, ditunggu. Dan semoga tadi info dari Ibu tentang masakan-masakan, makanan yang gampang diolah juga bisa jadi masukan untuk para ibu-ibu rumah tangga untuk ikutan Kara Cook from Home Challenge. Ya, semakin banyak tuh yang bisa Anda kreasikan dengan santan kara. Tapi terakhir, Ibu Siska, kenapa sih ibu-ibu rumah tangga dan juga para konsumen ini harus banget ikutan Kara Cook from Home Challenge? Kenapa tuh, Bu? Nah, kalau saya bilang harus, ya pertama karena hadiahnya banyak ya. Kan jutaan tuh. Yang kedua itu bahwa kita berbagi resep supaya orang bisa mempunyai ilmu pengetahuan tentang sajian yang lain. Kan tidak selalu dari kita. Kalau dari orang lain kan juga oke. Iya kan? Semakin banyak koleksi kita, semakinlah kita ini paham akan cara memasak menjadi koki yang istimewa buat keluarga tercinta di rumah. Resep yang menang akan diumumkan nanti di IGTV saya. Ikut ya, ikut. Hadiahnya banyak. Ya. Wih. Saya tunggu. Gila, yang menang akan diumumkan di IGTV Ibu Siska. Waduh, yang menang followersnya langsung nambah tuh masuk ke IGTV-nya Ibu Siska ya. Iya, semoga semua makin pinter, makin ini. Bukan apa-apa, tapi kan memberikan pengetahuan, keterampilan pada ibu-ibu atau perempuan Indonesia, atau juga laki-laki juga sekarang banyak yang berprofesi sebagai seorang juru masak. Oke, sharing is caring. Itu dia alasan kenapa teman-teman harus ikutan Kara Cook from Home Challenge. Terima kasih Bu Siska. Pertanyaan yang sama untuk Chef Devina. Kenapa nih Chef, kalau menurut Chef sendiri gitu ya, ibu-ibu rumah tangga, nggak harus ibu rumah tangga juga sih, mungkin anak-anak muda gitu ya, ikutan Kara Cook from Home Challenge. Gimana menurut Chef? Kenapa harus ikutan ini? Nah, kita lagi pandemi kayak gini, tentunya kita tuh harus banyak melakukan kegiatan yang positif dan juga menyenangkan daripada stres, ya nggak sih? Kan tentunya ini ada kompetisi kayak gini, ibaratnya benefitnya banyak. Kita sekalian masakin buat keluarga, masak yang enak, bisa juga ikutan kompetisi yang dimana hadiahnya tuh nggak nanggung-nanggung ya, jutaan rupiah gitu. Nah nanti juga nggak cuma di IGTV-nya Ibu Siska Swita, tentunya juga aku juga akan share nanti pemenangnya di IGTV aku. Pokoknya ini seru banget, bener Kak, dimana kita bisa sharing resep. Jadi kalau misalnya kalian lagi bingung mau apa, buka hashtagnya Kara Cook from Home aja itu udah ya banyak banget.
Ya, kita bisa lihat banyak sekali menu-menu enak yang bisa kita praktekkan langsung di rumah ya, Chef ya. Oke, terima kasih untuk semua pembicara. Sekarang kita masuk nih di sesi Q&A. Saya udah menerima beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media dan juga teman-teman yang bergabung di virtual online talk show siang hari ini. Yang pertama, selamat siang, Mbak Rizka dari detik.com. Ini pertanyaan untuk Ibu Siska dan juga Chef Devina. Apa sih tips masak supaya santan nggak pecah? Coba mungkin Chef Devina dulu bisa jawab. Itu kan dia kandungan lemak nabatinya tinggi. Sebenarnya kalau misalnya nggak mau pecah, itu pertama kita masaknya jangan di yang terlalu suhunya tinggi ya. Dan juga nggak usah terlalu lama gitu. Dia udah matang juga. Juga kalau santan itu sensitif terhadap asid atau asam, dia akan split. Kayak kalau misalnya susu kita kasih asam, dia kan bisa split jadi keju gitu kan. Nah, sama santan kadang kalau misalnya ada lontong sayur atau apa yang suka makan pakai jeruk nipis, itu kita taruhnya setelah emang udah matang dan mau dimakan. Oke, Bu Siska ada yang mau ditambahin nggak nih tips supaya santan nggak gampang pecah saat diolah? Berdasarkan pengalaman saya, kita memasak dengan santan siap pakai ini, cara tidak akan pecah. Aduh, nggak pernah saya terjadi pecah. Asal kita ya, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, api nggak biasa saja. Masak setiap saat diaduk, nggak akan pecah, percaya sama saya. Nggak pernah saya mengalami pecah. Nah itu makanya saya percaya, makin percaya saya mendalat Gara. Itu dia testimoni langsung loh dari Ibu Siska ya yang menggunakan santan kara. Terima kasih Bu Siska. Ini masih pertanyaan yang pertanyaan dari Mbak Rizka juga dari detik.com. Kali ini pertanyaannya untuk Pak Panji. Gimana sih Mas Panji tips menyimpan santan? Ini tips untuk menyimpannya nih. Ya, jadi mungkin untuk tips menyimpan produk santan tadi sempat dibahas juga sedikit ya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir di ibu rumah tangga sebenarnya tidak harus disimpan di dalam kulkas gitu ya, karena bisa disimpan di suhu ruangan. Kenapa? Karena ya tadi secara prosesnya juga sudah UHT dan kemasannya juga aseptik gitu ya. Jadi terlindungi kalau dari misalnya udara ataupun dari cahaya misalnya. Jadi untuk proses penyimpanan produk santan ini tidak perlu di kulkas, tapi juga bisa di area dapur, misalnya asalkan dalam kondisi suhu ruangan. Oke, terima kasih Mas Panji untuk tipsnya ya, dan terima kasih juga untuk Mbak Agniatul Nuraini yang sudah memberikan pertanyaan. Ini mungkin bisa dijawab lagi oleh Mas Panji. Apakah kemasan kara itu bisa didaur ulang? Silakan Mas Panji. Ya, jadi untuk kemasan karton Tetra Pak itu bisa dibilang hampir bobotnya sekitar 75% berasal dari paperboard gitu ya, renewable sources yang tentunya bisa didaur ulang. Dan kita saat ini juga banyak bekerja sama dengan partner-partner untuk merecycling ataupun upcycling dari used beverage karton ataupun dari kemasan karton Tetra Pak yang mana bisa diolah menjadi contohnya adalah barang-barang furniture gitu kan ataupun misalnya atap rumah. Jadi dari sampahnya itu pun bisa didaur ulang dan menjadi suatu produk yang bisa multifungsi sifatnya. Oke, thank you Mas Panji. Dan untuk pertanyaan berikutnya ini datang dari Mbak Rianti. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kennedy kali ya. Ini berhubungan tentang Kara Cook from Home Challenge. Pak Ken, apa aja sih yang dinilai dari foto-foto yang masuk di kompetisi ini? Iya, baik. Seperti tadi saya sudah ceritakan, kita punya sistem penilaian yang seimbang. Dari tampilan, keunikan resep, dan juga hasil masakan. Jadi setiap dari bahan ini, kita sudah bisa perhitungkan seperti apa hasilnya. Dan ketika kita tes di uji rasa, di Kara, beberapa ya, kita tidak menjamin semua kita coba. Tapi ini bisa langsung menentukan mana yang menang.
Dan perlu diingat juga bahwa kami punya beberapa kategori pemenang. Maka itu bisa dibilang segala jenis masakan dengan segala keunikannya semua memiliki peluang untuk menjadi pemenang Kara Cook from Home. Oke, thank you banget Pak Ken. Jadi teman-teman silakan ikuti kompetisi ini ya. Silakan di-post foto makanan dengan olahan santan Kara di Instagram. Jangan lupa di tag @karasantan.id lalu pakai hashtag CFH. Oke, terima kasih untuk yang telah bertanya dan sebelum kita menutup talk show online siang hari ini, kita juga ingin tahu dari tiap pembicara closing statement-nya dulu nih dari Pak Kennedy mungkin, silakan. Baik, dari Kara kita mengucapkan terima kasih kepada yang selama ini sudah menjadi konsumen Kara dan terus berkreasi, terus wariskan resep Nusantara. Semoga dengan kekayaan kuliner ini kita semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Thank you Pak Ken. Dan pertanyaan yang sama juga untuk Mas Panji. Silakan Mas Panji. Ya, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk para pembicara yang sudah hadir di sini. Dan mungkin secara umum saya ingin sampaikan juga kepada konsumen, rekan-rekan media dan blogger, tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan produk santan dalam kemasan. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi setelah kita ketahui melalui proses teknologi UHT dan kemasan aseptik sangat aman, gitu ya, sangat higienis, mudah dipakai dan juga bernutrisi. Jadi tidak perlu khawatir lagi kalau ada persepsi bahwa produk santan dalam kemasan ini ada pengawetnya, gitu. Karena itu adalah suatu mispersepsi di mana pada kenyataannya produk santan itu adalah higienis dan dapat dikonsumsi ataupun digunakan dalam proses memasak secara langsung. Oke, terima kasih Mas Panji dan berikutnya Chef Devina, ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup acara siang hari ini? Silakan Chef. Buat yang udah nonton, terima kasih untuk pihak Rapek dan juga Kara yang udah mengundang saya ini. Senang banget rasanya kita bisa sharing. Dan buat ibu-ibu di rumah, tentunya apapun keadaan keterbatasannya, kesulitannya, harus semangat terus. Jangan lupa ikut Kara Cook from Home. Oke, thank you Chef. Dan terakhir Ibu Siska, kita pengen dengar juga dong, Ibu, sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin pesan-pesan juga untuk para ibu rumah tangga, anak-anak muda juga yang ingin ikutan kompetisi ini. Silakan, Ibu Siska. Tetaplah memasak dari rumah. Jadikan masakan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Tetap masak di rumah. Sajian istimewa. Gunakan santan Kara. Terima kasih Ibu, love banget ya semuanya dong para pembicara kita. Tunjukkan cinta kalian. Ya elah, ini love untuk semuanya yang udah bergabung di acara siang hari ini. Terima kasih Pak Kennedy, Mas Panji, Chef Devina, dan juga Ibu Siska untuk acara siang hari ini. Bye semua. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk para rekan media, blogger, dan juga teman-teman yang bergabung di acara online talk show siang hari ini. Jadi jangan lupa kami terus menunggu partisipasi teman-teman untuk mengikuti kompetisi Kara Cook from Home. Kompetisi ini dilaksanakan setiap tanggal 1 dan tanggal 16 setiap bulannya, berhadiah jutaan rupiah. Para ibu bebas memasak segala jenis masakan yang menggunakan santan Kara sebagai bahannya. Dan nanti hasil masakannya wajib difoto dengan menyertakan kemasan santan Kara ya seperti ini, kemudian diposting di Instagram feed Anda dengan hashtag CFH sesuai dengan edisi yang berlangsung, dan juga tentunya jangan lupa di-mention @karasantan.id. Wajib follow juga ya. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Aldo Turangan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara dan rekan-rekan media, bloggers dan tamu undangan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Semoga sehat semua, bahagia selalu. Ya, Aldo Turangan pamit, sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.
Thank you.